Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video perjalananku nih bersama dengan salah satu bus yang belum pernah aku naikin sebelumnya, dari Jakarta menuju ke Palembang, Sumatera Selatan. Nah, pasti teman-teman juga udah penasaran banget kan, gimana sih experience kita naik bus ini? Yuk teman-teman diikuti terus perjalananku hingga selesai. Baik teman-teman, tadi saya dari tempatnya Tam dan ini kita sudah dapat tiketnya. Harganya 400.000 untuk Patas. Nah, ini ngerasain naik Patas di rute Jakarta Palembang. Ini kita check in dulu teman-teman. Jadi kalau di Terminal Pulau Gebang itu wajib check in dulu atau checkpoint. Nah, nih. Yuk kita checkpoint dahulu. Baik teman-teman, ini kita udah sampai di pintu atas atau ada di pintu keberangkatan dari Terminal Pulau Gebang. Nah, di sini itu udah ada bus Rosalia Indah sama Harapan Jaya. Kita berangkat dari pintu 5. Nah, by the way, ada yang baru nih dari Terminal Pulau Gebang. Di sebelah sana itu ada alat pijit. Kayaknya sih bayar. Alat pijitnya ini kursi pijitnya itu 5.000 per 5 menit. Loh, murah coy. 5.000 per 5 menit. Wah, berarti semenit 1.000 gitu. Yuk, sekarang kita lihat di sini ada bus apa aja. Kelihatannya sih ini ada Harapan Jaya sama Rosalia Indah. Untuk ini Rosalia Indah 3007 menuju Semin. Ini rutenya Cibubur, Klaten, Wonosari, Semin. Semin itu daerah dekat Klaten, teman-teman. Nah, untuk di sebelah sini ada SR3 Panorama. Dan ini Harapan Jaya jurusan ke Blitar. Kalau nggak salah sih Blitar ya. Coba kita lihat ya. Yes, ini adalah Blitar, Jakarta. Wih, mantap ya. SR3 dulu tuh aku pernah naik SR3 Panorama punyanya Putra Remaja. Itu dari Jogja menuju ke Palembang. Harga tiketnya 600.000 dan menurutku worth it sih. SR3 itu nyaman teman-teman. Dan pas itu naiknya yang Matic. Ini kan manual ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan yang saya naik itu pas itu automatic transmission. Kurang lebih begini teman-teman keadaan di Terminal Pulau Gebang. Sekarang itu jam 15.38. Kita masih menunggu bus Tam. Dan bus Tamnya diperkirakan akan tiba di sini jam 4 sore. Karena jam keberangkatan tuh jam 4 sore dari Terminal Pulau Gebang. Penasaran sih bakal nyampe jam berapa di di Palembang. Kita sih kayaknya akan turun di perempatan ini ya. Perempatan Macan Lindungan. Begitu teman-teman. Yuk kita ke kanan, kira-kira ada apa lagi? Seharusnya sih beda-beda ya. Wah, masih kosong teman-teman kalau di sebelah sini. Tuh, jadi memang keberangkatan Idul Adha ini memang nggak seramai Idul Fitri. Karena untuk Idul Adha, Lebaran Haji, kebanyakan menghabiskan waktu di kota perantauan. Tapi karena berhubung Idul Adha kali ini itu bersamaan dengan libur panjang, jadi Jumat, Sabtu, Minggu, kemungkinan ada beberapa yang akan mudik. Salah satunya yang ke Pulau Jawa ya, kayak ke Solo, Jogja, terus juga Surabaya. Karena waktu tempuhnya kurang lebih 12 jam, jadi sangat memungkinkan untuk pulang mudik Lebaran Idul Adha. Begitu. Ya, kita tunggu aja kira-kira akan seperti apa perjalanan kita bersama bus TAM atau Tam. Untuk keberangkatan di sore hari ini ternyata nggak cuman bus Tam aja loh. Di sini udah ada Epastar jurusan Palembang Sekayu. Dan kayaknya Epastar ini agak sedikit telat. Karena seingatku, aku kan ini pulang kerja ya teman-teman. Aku sengaja nggak milih Epastar karena keberangkatannya yang agak siang, kayak jam 2:30.
jam 3-an, jam setengah 3, jam 2-an. Ini kok jam sekarang ini jam setengah 4, bahkan udah mau 4 masih ada di sini. Kayaknya sih terlambat. Kalau misalnya terlambat gini, tahu gitu naik ini ya, Evastar ya. Harga tiketnya nggak beda jauh. Dia 458, udah double decker, dan juga seatnya 1-2 kalau nggak salah. Sedangkan bus yang saya naiki itu Tameto 400.000 untuk kelas patas. Ya kita cobain aja patas Sultan ya, akan seperti apa teman-teman. Nah, selain ada Evastar, di pintu 2 ini juga ada Sinar Jaya. Ini kayaknya Sinar Jaya Pekalongan sih ini yang kursinya tipis. Tuh, Sinar Jaya sama Jakarta Denpasar Pahala Kencana. Jadi memang lumayan banyak sih yang ada di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Nih, ini Sinar Jaya, itu Pahala Kencana. Wah, ini Pahala Kencana kayaknya perlu permajaan ya dari unitnya ya, kalau dilihat sih. Nah, selain ini juga ada Pahala Kencana lainnya. Kayaknya ini tim Madura sih. Kayaknya ya, saya juga nggak tahu sih. Ini nggak ada tulisannya soalnya. Ini juga armadanya perlu perawatan sih kayaknya. Kayaknya Pahala Kencana perlu permajaan deh, kalau dari bentuk armadanya. Begitu teman-teman, kurang lebihnya. Nah, karena di sini lumayan berisik, kita bergerak ke arah sana aja kali ya. Mungkin lewat dalam asik. Yuk kita lewat dalam aja ya. Ada apa lagi di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur? Yuk. Nah teman-teman, karena busnya belum datang, kayaknya saya mau beli minum dulu deh. Kita lihat ya, ada minum apa aja di sini. Kalau harganya sih pasti lebih mahal ya dibanding biasanya. Jadi kita lihat-lihat dulu ada minum apa aja sih. Kayaknya sih saya mau minum air aja. Enaknya sih seharusnya bisa pakai QRIS ya. Coba dulu deh. Gede banget. Adem nggak? Nah, dingin. Sip. Sinar Jaya dengan nomor poli 42RF tujuan Surabaya Madura. Oke teman-teman, ini dia barisan Sinar Jaya, mulai dari yang Dream Coach 42RF. Kayaknya ini ke Jawa sih. Kalau ke Palembang itu kalau nggak salah naiknya dari Kalideres ya. Terus juga ini ada 25DD, kalau nggak salah ini ke Malang dengan bodi SR2 Sweet Class. Wah, mantep ya. Ini Jakarta Malang. Terus ini ada 33RF dengan bodi SR3X HD Prime. Seharusnya ini jurusannya ke Jawa juga, tapi kita lihat kemana. Oh, nggak ada jurusannya. Terus ada 9RF 9RF ini ke arah Bandung Tanjung Enim. Wah, ini nih yang baru kalau nggak salah, ini Super XC deh nggak salah. Jadi kita lihat ya, saja Super XC. Oh enggak, ini eksekutif biasa teman-teman. Tapi ini ke Tanjung Enim, jadi nggak ke ini, ke mana namanya, ke Palembang, nggak lewat. Kalau misalnya lewat saya naik ini. Terus ini ada Gunung Mulia. Ini Gunung Mulia, seharusnya ke Wonogirian, Solo Wonogiri. Terus juga ada 38DD. Jadi memang barisan Sinar Jaya di sore ini cukup banyak pilihannya. Mulai dari sleeper, bisnis, eksekutif, banyak banget sih. Gitu teman-teman. Ini 38DD. Nah, kalau di sebelah sini itu ada Juragan 99. Juragan 99 ini ke Malang seharusnya. Juragan 99 sleeper. Saya nggak tahu ini ekspres atau enggak ya. Seingatku ini nggak ekspres sih. Kalau ekspres itu yang malam, dia itu nggak mampir lagi kemana-mana, jadi langsung cus. Nah, ini DCM 02. Terus di sebelahnya ada Rosalia Indah sama apa nih, Cahaya Kembar Gemilang, dengan menggunakan bodi Avante. Kita lihat kali ya, ini
dia Bandung Tanjung Enim diberangkatkan teman-teman dari terminal Pulau Gebang. Nah, di sebelah kiri kita ini udah ada double decker lainnya. Nah, ini dari Rosalia Indah dengan menggunakan sasis Scania K410 dengan menggunakan bodi dari Laksana. Wih, cakep ya. Ini kalau dilihat dari sini, wow, gagah banget ya, keren. Yuk, sekarang kita lihat lagi ada apa. Nah, ternyata teman-teman 38DD ini itu jurusannya ke Palembang juga. Nah, kalau nggak salah saya udah pernah sih naik bus ini, jadi ya nggak penasaran lagi. Harga tiketnya 500-an kalau nggak salah, dari Jakarta ke Palembang. Sampainya itu di pagi, jam-jam 6 itu udah sampai di Palembang teman-teman. Woi, ini masih di daerah Pulau Gebang ya. Belum lagi nanti kalau misalnya berhenti di Kalideres. Begitu. Oke, kita tunggu aja teman-teman. Kita akan berangkat jam berapa? Karena ini udah jam 16.19. At least kita telat 19 menit udahan. Kita tunggu aja kira-kira akan sampai bus tam kita di sini jam berapa. Begitu. Wah, ini teman-teman baru aja masuk bus Restu Panda. Ini Restu, salah satu pemain baru di rute Jakarta Malang ya. Dan bisa dibilang gebrakannya oke juga sih kalau dari lihat teman-teman buat konten tentang Restu Panda. Mungkin kapan-kapan kita bisa nyobain juga kali ya untuk Restu Panda. Ini menggunakan sasis RM280. Wah, jet bus 5 coy. Cakep banget sih, parah. Penasaran sih bisa naik Restu Panda di rute Jakarta Malang. Harga tiketnya kalau nggak salah lumayan terjangkau sih, nggak yang mahal-mahal banget gitu. Wah, rame banget ya yang naik ya. Mantap. Ini jam 4:30 masih belum datang bus saya. Kita tunggu aja. Kira-kira jam berapa nih bakal nyampe di sini? Karena sejauh ini belum ada tanda-tanda nih. Nah, itu juga berangkat. Ada Dream Coach. Baik teman-teman, ini dia bus yang akan membawa kita ke Palembang, yaitu Tunas Antar Nusa Muda dengan body jet bus 3. Nah, ini kita kayaknya akan naik bus ini. Dan ini menggunakan sasis Mercedes-Benz. Yuk, langsung aja kita naik ya kayaknya ya ke dalam busnya teman-teman. Wih, asik. Akhirnya bus kita pun diberangkatkan nih teman-teman dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Setelah ini kita belum tahu nih bakal mampir di mana dulu. Tapi tadi infonya kita bakal mampir di daerah Terminal Kalideres. Habis itu bakal ke Tangerang. Nah, kita lihat aja sih kira-kira kita bakal mampir di mana aja. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Tam Wisata, sebenarnya Tam Wisata ini melayani rute Bandung Pekanbaru ya. Kalau nggak salah ada 2 kelas yang dilayani. Yang pertama yaitu kelas patas, dan yang kedua itu semi eksekutif plus atau super eksekutifnya. Nah, kalau yang lagi viral itu sebenarnya yang super eksekutifnya teman-teman. Dari Jakarta Palembang sebenarnya juga ada, tapi aku nggak nyampe sih dengan waktunya, karena kalau nggak salah waktunya itu lebih siang dibanding yang bus patasnya. Terus aku juga penasaran sama kelas patas yang dimiliki oleh Tam Wisata. Akhirnya aku memilih naik kelas patasnya lebih dulu. Ya nggak sampai Pekanbaru sih, tapi lumayan lah sampai Palembang aja, karena aku mau pulang teman-teman. Iyo di sini iyo, cuman beko aman di ang bindang ke kadang beko do. Dia yang komisi itu lah dia do. Si mau komisi yo. Dan UPML ever nak mel dan semua. Apa itu apa? Mel. Tidak nanti waktu
Baik teman-teman, saat ini saya udah ada di seat nomor 27-26. Nah, by the way, bus ini itu kapasitasnya 40. Jadi ini patas ya. Dan perlu teman-teman tahu, kalau di belakang untuk seatnya itu lumayan nempel sini. Tuh. Tapi kayaknya sebelah kiri itu anehnya lebih sempit kayaknya. Karena ini nggak lurus gitu loh. Ini nggak lurus, jadi ini kayaknya lebih sempit. Tuh. Wah. Kalau misalnya teman-teman mau naik bus ini, saranku seatnya yang sebelah kanan ya. Karena di sebelah kanan itu nampaknya lebih longgar. Tapi nggak juga sih teman-teman, ini longgar, itu sempit. Jadi kayaknya hoki-hokian juga deh untuk posisi seatnya teman-teman. Begitu. Nah, by the way, untuk di belakang sini fasilitasnya itu kurang lebih hampir sama dengan yang ada di depan. Tadi kita belum sempat survei atau lihat yang depan, tapi kali ini kita lihat dulu di belakang ya. Fasilitas yang pertama, kalian mendapatkan bantal. Untuk bantal itu seperti ini, nggak ada embel-embel tamnya sama sekali. Jadi bentuknya emang bantal polosan. Terus juga di sini itu ada seat yang cukup nyaman. Ini bisa dibilang nggak gatel sih. Karena kenapa? Karena ini full kulit sintetis. Jadi nggak ada bludrunya sama sekali teman-teman. Jadi seharusnya aman. Nah, untuk seatnya kurang lebih seperti ini. Legroomnya ya sejengkal. Terus juga ada selimut. Untuk selimutnya ini saya nggak tahu ini baru atau enggak. Kayaknya sih ini nggak yang baru dicuci gitu deh. Karena dari wanginya itu belum apa ya, nggak wangi sabun gitu ya. Terus juga untuk untuk recliningnya ada di sebelah sini teman-teman. Jadi ini standar kursi, kayak kursi-kursi Aldila itu bukan kursi Aldila, emangnya kursi Aldila sih. Untuk kursi Aldila itu tuas seperti ini. Nah, untuk bentuknya begini teman-teman, menurut saya seat ini itu antara nyaman dengan tidak sih. Kenapa? Karena untuk bentuknya itu nyaman ya. Maksudnya untuk sandaran kakinya oke. Sandaran pahanya oke, tapi lekukan ini tuh terlalu dalam menurut saya. Jadi kalau misalnya badan kalian itu besar seperti saya, itu serasa banget kayak ke peluk gitu loh. Dan peluknya itu karena ini lumayan keras ya, jadi kepeluknya itu agak sakit di pinggang. Nah, kita coba aja nanti selama perjalanan akan seperti apa begitu. Nah, untuk fasilitas selain itu, selain seat ya, oh ada beberapa yang ada enggak nih. Kalau di kanan kalian dapat ini nih. Ya seharusnya bukan di kanan aja sih, maksudnya di kursi lain kalian dapat cup holder sama jaring. Tapi kalau di sini itu polosan, kalian nggak dapat cup holder, nggak dapat jaring. Jadi menurut saya kalian harus hoki-hokian juga sih dapat seatnya teman-teman. Begitu. Sekarang itu jam berapa nih? 17.05. Kita masih ada di tol Jakarta Outer Ring Road. Nah, kita lanjut lagi. Untuk di bagian atas teman-teman bisa lihat itu ada kisi-kisi AC yang bisa diatur. Terus juga ada lampu baca. Untuk lampunya bisa dipakai, bisa digunakan dengan baik. Dan juga ada USB. Untuk USB ini untuk ngecharge, diperbolehkan untuk mengecharge handphone saja, tidak diperkenankan untuk charge power bank ataupun laptop. Jadi khusus charge HP aja begitu. Nah, selain dari Pulau Gebang, kita itu akan berhenti lagi di Terminal Kalideres. Aku lupa kita ke Pondok Pinang atau enggak, tapi yang pasti nanti kita bakal ke Kalideres begitu. Kalau nggak salah sih ke Kampung Rambutan juga teman-teman. Nanti kita lihat aja ya, kira-kira bakal stop di mana aja. Gitu sih kira-kira teman-teman fasilitas yang ada di bus TAM ini dari Jakarta menuju ke Palembang untuk rute saya. Sedangkan untuk rute penuhnya yaitu dari Tasik, kalau nggak salah startnya dari Bandung, Tasik Bandung sampai ke Dumai. Wih, mantep ya. Begitu. Yuk sekarang kita lihat-lihat lagi ada apa aja di bus ini. By the way, di bus ini juga ada toilet dan smoking room. Untuk smoking roomnya ada di belakang bagian bus, dan di sana juga ada toiletnya teman-teman. Untuk toiletnya seperti biasa tidak diperkenankan untuk buang air besar, hanya diperbolehkan untuk buang air kecil saja dan digunakan ketika bus berjalan. Nah, di samping toilet itu ada 3 baris lagi ya, 1, 2, 3. Jadi memang bus ini itu didesain untuk
mengangkut 40 penumpang. Ya, untuk jarak jauh dari Jakarta ke Dumai bisa dibilang ini greget sih bus ini. Mantep. Kalau nggak salah ALS juga ada deh yang 40 seat kayak gini. Tapi mungkin teman-teman yang lebih tahu ya, aku kan belum pernah naik ALS nih. Boleh nih untuk sharing-sharing rasanya gimana sih jarak jauh naik bus seperti ini. Ya kalau perjalanan saya ya semoga aja nyaman ya sampai ke Palembang. Yang pasti rekomendasiku kalian bisa naik di seat depan aja sih. Di 1, 2, 3, 4 itu lumayan longgar. Kalau di seat belakang kadang agak gambling. Ada yang sempit dan juga ada yang longgar. Kayak itu tuh longgar. Jadi lumayan gambling. Amannya di depan aja teman-teman. Kayak gitu. Dan yang aku rasakan juga kalau di belakang ini AC-nya lumayan kenceng ya bunyinya. Ini Thermo King, bisa dibilang salah satu AC yang oke banget, yang dingin. Tapi kalau misalnya di bus ini sih suaranya lumayan kenceng ya. Bus-bus lain juga kenceng sih sebenarnya, tapi untuk tidur seharusnya sih nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Begitu. Nah, wah ini nih baru tahu kalau di sini bakal ada rest area. Asli baru tahu. Wah mantep ya, tol jor ya. Ada rest area baru di daerah Petak Cikunir ke TMI teman-teman. Yuk sekarang kita lihat-lihat lagi kira-kira ada apa lagi ya di bus ini. Wih, nampaknya kita bakal mampir di terminal Kampung Rambutan nih. Ya, kita nggak tahu nanti berhentinya berapa lama di terminal Kampung Rambutan. Dan wow, ini ternyata di terminal Kampung Rambutan itu rame banget. Mulai dari keberangkatan arah Jawa, arah Sumatera, ini rame banget teman-teman. Aku nggak expect sih kalau misalnya di Kampung Rambutan ini akan serame ini. Mungkin karena libur panjang, jadinya terlihat rame banget hari ini. Ya semoga aja perjalanan kita hari ini lancar ya, dan juga nggak ada macet-macet yang berlebihan lah. Aku cuman takut aja nanti pas di pelabuhan itu nunggunya lama karena macet, atau kebanyakan kendaraan yang mau naik kapal jadinya macet. Ya kita lihat aja nanti akan seperti apa, tapi yang pasti ya kita nikmatin aja lah. Oke teman-teman, kalau begitu sekian dulu untuk part pertama nih perjalananku bersama PO Tam Wisata dari Jakarta ke Palembang. Nah tentunya di part kedua nanti nggak akan kalah seru dibanding part pertamanya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan juga di like kalau misalnya kalian suka video-video seperti ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau begitu sampai jumpa di part kedua.